Halo guys, ternyata gua sudah ditunggu kawan Pak Hairil untuk melihat lahannya yang tidak jauh dari tempat tinggal gua, sekaligus menanam beberapa pokok pohonan keras. Oke, kita lanjut guys. Lamakah Pak Hairil tadi Pak Hairil nunggu? Kemudian saya ini beli ini air mineral, sekaligus ngecek ini ada buat meja makan. Iya, buat meja makan sama buat ini kursi satu set, kursi kayu 2 juta, tapi ndak ada mejanya, kursinya saja. Kayunya bagus. Iya. Hah? Bisa lemari dari kayu. Iya, jadi gituan kalau kita untuk mebeler. Kondisi sekarang bagusnya yang ini back to nature, ya kan? Nah, yang kembali ke alam lah, kayu-kayu. Soalnya kalau seperti sofa itu rawan tikus. Iya, kalau kayu kan tahan, apalagi Kalimantan ini kayunya kan bagus-bagus. Iya, mumpung masih kayu dekat, katakan tidak jauh. Iya, nanti makin lama makin sulit kayu. Iya, karena Tanjung Selor ini kan ibu kota, ini provinsi, kota provinsi, masyarakatnya bertambah. Iya, otomatis kayu-kayu sekarang aja kayu sudah ya agak relatif ini. Iya, relatif sulit. Kenapa saya katakan sulit? Karena harganya kan sudah ini, tidak seperti 3 tahun lalu. Jadi yang ditanam rencana apa Pak Hairil? Oh, ini petai dengan ini kelapa. Tapi kelihatan bibit kelapanya yang bagus punya ini ya, modelnya. Kelapa apa ini Pak Hairil? Yang kuning itu kah? Ini kelapa seperti kelapa kuning ini yang kulitnya. Ya. Beginilah guys, kalau katakan masuk hari libur kami mengisi waktu luang ya ke ini, lihat lahan. Apalagi lahannya sudah lama tidak pernah kita kunjungi. Karena di Tanjung Selor ini, Kecamatan Tanjung Selor, banyak lahan tidur. Ya karena tidak dimanfaatkan oleh pemiliknya. Padahal kalau kita tanami tidak terasa itu. Pertama, kenapa tidak terasa? Ya waktu bergulir sangat cepat sekali. Jadi ada ini alasan kita juga kalau kita ke ini, kalau ada tanaman, kalau ke ke melihat lahan, ada yang kita bersihkan. Ya, tidak terasa waktu bergulir tuh. Iya, lama-lama pohonnya semakin besar. So, biasanya yang namanya penyesalan tuh bukan di depan, di belakang. Oh, seandainya. Tuh. Jadi mau kemana nih Bu? Nah ini saya Ibu Hen ini. Nah, ini Ibu Hairil. Kebenaran hari libur, jadi untuk mengisi waktu luang daripada waktu bergulir begitu saja. Nah inilah guys lahannya ini
2 bulan lalu sempat ditebas, tapi tumbuh lagi. Ini nanti kalau mau ditanami, rencananya insya Allah akan disemprot guys, daripada ditebas, karena kalau ditebas cepat tumbuh, kalau disemprot enggak jadi enak. Gimana, Dit? Capek kan? Enggak kan? Enggak kan? Nah, ini adiknya itu Newan yang mantan alumni IPDN yang sekarang kerja di provinsi. Nah, rencana mau ditanami, diantaranya tanami petai. Mana buah petainya nih? Ini silau ini gambarnya nih. Nah, ini pohon petai nih. Jadi enak kalau sudah ditanami nih. Kalau kita datang ada alasan maksudnya ada yang bisa kita bersihkan. Ini seperti ini nanti tanam petai nih. Nah, mana? Ini petainya guys. Iya, ini lahan ini sangat cocok sekali untuk petai, cempedak, lay, dan kelapa guys. Ini kita lihat Pak Hairil sedang kita maaf Pak Hairil, terpaksa diambil ulang. Rupanya tadi sudah saya capek bicara, ternyata tidak terekam. Oh jadi nih tanam ini ya, kelapa ini bisa untuk batas juga. Itu juga tidak terasa. Jadi ada alasan ya Pak Hairil, kalau jalan ke sini ada yang bisa dibersihkan. Sedikit-sedikit kita tanami. Iya. Ini selanjutnya ini Pak ya. Di ini Pak. Disemprot bagus ya Pak? Iya, disemprot. Kalau ditebas percuma. Ini mati kalau disemprot? Iya, soalnya kalau ditebas percuma, nanti sebulan kemudian tumbuh lagi. Sayang, ndak efisien. Kalau disemprot jauh lebih efisien, jadi enak. Ini bagus nih. Nah, ini yang kaos merah ini namanya Newan ini, alumni IPDN. Tahun berapa tadi Newan? Lupa saya. 2017 ya. Iya. Newan ini alhamdulillah kemarin pada saat selesai IPDN mewakili Kalimantan Utara ini. Ke Kalimantan Utara untuk ada 34 ya, berarti 34 orang ya, Wan ya. Apa itu, Om? Yang mewakili provinsi untuk ini bertemu nih Pak Presiden Joko Widodo. 24 orang ya. Oh 34 ya, maaf 34 maksud saya. Nah, itu kenapa saya tahu Om tahu Wan Newan itu mewakili IPDN bertemu dengan Pak Presiden kemarin, kebetulan berapa hari lalu berkunjung ketemu Bapak di rumah. Lihat di dinding. Iya, foto Newan sama kawan-kawan sedang ini bersalaman dengan Pak Presiden. Tapi sekarang tugas di ini ya, di Provinsi Kaltara. Kalau dulunya pada saat mendaftar mewakili Provinsi Kaltim. Karena pemekaran baru 1 tahun ya kalau tidak salah ya Kaltara. Iya baru 1 tahun kan 2013. Kaltara 2012. Iya. Alhamdulillah lah ditugaskan di ibu kota provinsi Wan. Iya. Jadi guys, untuk diketahui lahan ini jaraknya seperti yang tadi gua utarakan, ndak jauh. Dekat dengan Polda Kaltara. Jarak dari rumah gua kurang lebih hanya 500 meter aja. Ndak sampai 10 menit jalan kaki. Jadi enak untuk melihatnya. Sedangkan untuk kalau lahan gua sendiri di sebelah sana, ini lahannya Pak Hairil. Pak Hairil ini mantan pegawai Dinas Sosial Kabupaten Bulungan. Namun beliau sudah pensiun beberapa tahun lalu. Kalau yang di sebelah sana itu sebelahnya Pak Hairil, lahannya Pak Suryansah
yang sekarang menjabat sebagai Sekprop Provinsi Kalimantan Utara. Sedangkan di samping Pak Sur sana yang terlihat, nah itu agak kecoklat-coklatan karena habis disemprot. Itu lahan gua, guys. Itu gua tanami pete juga di sana ya. Nah, sedangkan ini yang sedang ngobrol ini, nah ini kalau yang jaket putih mantan kekasih. Ini istri gua, guys. Nah, ini, wih, fisiknya lebih kuat dari gua, guys. Maklum orang Dayak, guys. Ya. Iya, ini Ibu Hen, sedangkan yang ini Ibu Hairil. Ini maaf saya ambil ulang ini, Bu. Kenapa, Pak? Rupanya tadi saya ambil gambar, ternyata ndak terpencet. Aduh, sudah banyak kita bicara. Iya, ulangi bicaranya. Iya. Nah, ini Ibu Hairil. Ini masih muda juga Ibu Hairil, padahal bapaknya sudah pensiun. Ibu Hairil ini orang Banjar, Ibu ya? Lain saya orang Bugis. Oh, orang Bugis. Bugis saya, Bu Hen. Oh, bapaknya ya Pak Hairil yang Banjar ya? Iya, Pak Heri yang Banjar. Arwah Bapak sih. Oh, Banjar. Oh ya, guys, kalau gua sendiri, istri gua ini orang Dayak, Dayaknya Leputau. Sudah lama, Pak, ketemu Sedangkan gua sendiri ya campuran lah, kalau gua dari Jakarta, guys. Bapak polisi. Mah, suku Kenya ada berapa banyak mah? Banyak lah. Apa saja tuh yang Mama ingat? Katakan leput tepu. Kalau istri gua ini leput tepu. Ada leputau, Kulit. lepu kulit, malasan, Kenya malasan ya. Maut. Lepu maut, apalagi? Oke. Lepu ke. Ada berapa banyak ya? Suku Kayan. 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 Kayan ada juga. Kenyah Bakung ya. Bakung itu cantik-cantik ya, Bu Hen. Mana gue tahu gue pikir. Enggak pernah ketemu ini nona-nona Bakung cantik-cantik. Rata-rata memang suku Dayak ini alhamdulillah puji Tuhan ya cantik-cantik. Ya. Termasuk pribadinya bagus lah. Iya, buat dikit-dikit. Ini nanti kami buat pondok juga sana rencana. Nggak usah yang ini, yang penting untuk berteduh. Iya. Banyak kayu. Ini enak, Bu, masalah dekat dengan ini jalan kan, hanya 500 meter. Hitung-hitung kan, walaupun rumah Ibu jauh, hitung-hitung jalannya hanya 500 meter, sama dengan saya. Iya, 500 meter. Jadi kalau ditanami, ini kan tadi seperti saya bilang, cocoknya 4. Petai, siapa? Sudah, Pak ini, Pak Sekprop, sudah lihat. Sudah lihat. Jadi ini cocoknya ini, Bu. Nanti minggu depan nanam lagi petai, ya seperti ini tadi ini petai nih, petai, lay, cempedak, termasuk ya kelapa, cocok. Karena tanahnya ini bukan tanah gambut, Bu. Kalau tanah gambut kan ini. Jadi tanah kita ini, Bu, kalau orang sini bilang tanah jadi. Tanah jadi artinya tidak perlu menimbun lagi, karena bawahnya bukan rawa. Iya, bukan rawa enak ini. Nah, yang ini nih, guys. Ini sebenarnya jalan ini lebarnya 9 meter. Ini bekas jalan logging. Nah, karena sekarang ya belum ada yang ini, belum jarang yang ke sini jalannya sehingga tidak terawat. Tapi nanti ke depannya insya Allah ini pasti akan terawat. Karena masuk wilayah Kecamatan Tanjung Selor. Ini jalannya 9 meter, guys. Biasa. Ini jalan. Mana? Di sini. Mana mah? Nanti coba saya nanti tanam. Oh ini nanti. Petai. Nanti saya tahu. Dia biasa tempat Di sini mah agak jauh sini mah. Ini kan batasnya ini. Oh iya batasnya. Itu batasnya itu, jadi iya ada jurang ini kayak jurang. Awas, Pak. di sini bisa ke Mama sini nih Mah. Agak tinggi ya Pak ya? Iya enggak apa-apa sini Mah, di ini kan Mah, tebas kan ini sini nih. Yang di sini kayunya diangkat dulu.
Nah ini, kalau ini asli Dayak guys. Mana Pak? Situ kah? Ini sini. Nah, di bawah kaki nih. Ini. Ini istri gua guys, padahal usianya 50 berapa? Jalan 55. 55. Dah. Jalan 55 tapi alhamdulillah fisiknya lebih kuat dari gua. Itu. Ini rambut aja sudah belum beruban kan mah? Belum beruban tuh. Istri gua belum beruban guys, usia 55 tahun guys. Alhamdulillah. Kalau rambut gua tuh, rambut saya tuh beruban semua. Cuma supaya bisa lirik sana lirik sini ya disemir lah. Bercanda. Biar Mama tebaskan dulu mah. Nanti ini ya disemprot Bu. Hati-hati loh nyemprotnya, tapi Pak Damus tahu. Ya. Tahu dia Bu. Tahu. Nanti kan kalau nyemprot nanti kan Dek, ini kenapa? Dek, mau diinputnya apa sesuatu Dek? pete, Adit bawa petai. Tuh lah, petainya satu. Tajam kali. Digali dulu Bu. Parang saya mana mah? Satu di situ. Tuh, buat tempat abah sana. Satu kaki yang sini ya Pak. Kali mah. Padahal ada pakul, ada pacul sana mah. Kata dia bawa itu nah. Ada Sandak. sandak tadi ada Pak Hen. Iya, ini mudah-mudahan gambarnya bagus guys. Karena apa? Dek, masih dipakai kan sandaknya? Karena silau ini. Gua ngambil gambar melawan matahari. Tapi insya Allah mudah-mudahan bagus. Jadi enak Bu, seperti yang saya bilang Pak Hairil itu. Jadi ada alasan pas kesini. Maksudnya ada alasan, ada yang dibersihkan. Nah, ya waktu itu bergulir ndak terasa Bu. Ndak terasa, tau-taunya sudah besar aja nanti pohon. Ndak, nanti kalau Bapak Nelly nyemprot, saya dampingi, saya kasih tahu. Nanti pakai sandak situ ya. Dek, bawa sandaknya sudah dipakai kah tuh? Lamanya juga. Kemudian beli kemarin begini ya? Iya, ada yang ini dikasih sama keluarga. Nah, ini beli bukan Pak Hen. Berapa? 20.000. Oh iya, benar. Izin Pak, saya mau ke belakang. Ini Pak, ini apa? Arika dipegang dulu takut keinjak Wan. Dibuka aja itunya tuh, karena udah ada tanahnya tuh. Saya mau lihat di belakang ini ya. Ayo guys, kita lihat kondisi di belakang guys. Benarkah masih hutan? Dari jauh tadi kelihatan ya hutan. Nah ini guys. Beginilah guys, kalau kita tinggal di Provinsi Kalimantan Utara, rugi sekali kalau kita tidak memiliki lahan. Pokoknya kita harus punya lahan walaupun kecil, karena ya tergantung kemampuan kan. Dan selagi lahan masih relatif murah di Provinsi Kalimantan Utara. Nah, kalau kita punya lahan, ya bisa sebagai refreshing. Kalau kita hari libur, bisa tanam-tanam. Kan guys, luas tanah ini guys. Aduh, oh, guys. Alhamdulillah, selama gua masuk di lahan yang berupa hutan ini, alhamdulillah tidak ketemu ular guys. Nah, karena apa? Mungkin ada kaitannya dengan sikap dan perilaku gua dalam menyikapi ular guys. Karena prinsip gua, kalau gua ketemu ular tuh guys, tuh ndak gua bunuh guys, ndak gua matikan. Jadi gua biarkan ular itu lewat. Karena pada hakikatnya ular ketemu kita itu ya Allah yang mempertemukan, bukan kemauan si ular sendiri. Jadi kalau ketemu ular dibiarkan aja, ndak dimatikan. Bahkan kita ajak komunikasi secara batin dengan hati supaya dia menjauh dari kita. Nah, insya Allah dengan sikap dan perilaku kita seperti itu terhadap binatang apapun,
apalagi seperti ular berbisa, insya Allah ndak akan ketemu ular. Kemungkinan selisih jalan dengan ular. Ular lewat duluan baru mungkin kita, atau kita duluan baru ular lewat. Nah karena ya ular bukan atas kemauannya sendiri, dia katakan ketemu dengan kita guys. Nah ini hutan guys. Ini kadang ini kalau pagi, kalau kita pagi-pagi ke sini guys, nih kita dengar suara apa namanya, uak-uak bersahutan guys. Kalau untuk binatang di sini jelas ya landak, kancil, termasuk babi. Kalau kancil sudah jelas karena di rumah gua aja, di halaman belakang rumah, kalau sudah mendekati maghrib ada kancil tuh guys. Nah ya, nah, ini guys. Oke guys, gua lanjut nemui Pak Hairil lagi. Nah ini kelihatannya memang kondisinya berat. Memang kalau dilihat berat guys, tapi kalau kita kerjakan insya Allah tidak akan berat. Seberat dan sebesar apapun tergantung dari niat kita untuk bekerja. Kalau kita ada niat untuk melakukannya, pekerjaan yang berat, insya Allah akan terasa ringan. Terlebih pekerjaan kecil. Tapi kalau dilihat saja emang kesannya berat guys. Oke guys, kita lanjut sana supaya karena kita lewat sini aja guys. Sudah tanam Pak Hairil. Petainya, nih kasih tanda ini Pak Hairil yang agak tinggi. Iya, supaya nanti gampang melihat pada saat mau disemprot. Saya nanti mendampingi juga ke sini. Iya, ngasih tahu sama yang nyemprot. Iya. Nah, ini tanam petai guys ini guys. Nah. Lumayan capek juga saya ke bawah. Ini kelapa nanti insya Allah tidak terasa ini kelapa bagus ini, tumbuh besar nanti tidak terasa. Jadi datang ke sini tinggal membersihkan aja. Kata ibu beli bibit petai 15.000 ya. Di ini ya, di Pasar Induk Pak. Oh 20. Ya cocok lah karena itu tadi saya bilang 4 tahun lalu saya beli 15.000 Pak Hairil. Itu pun beli 2 30, kalau satu harus 20. Nah sekarang udah besar-besar pohonnya. Ini keluarga Pak Hairil lengkap guys. Pak Hairil, Ibu Hairil orang Bugis, Pak Hairil orang Banjar. Sedangkan yang jaket merah itu anak pertama. Alhamdulillah yang bersangkutan alumni dari IPDN. Nah, katakan termasuk ini lulusan terbaik karena dia mewakili Provinsi Kalimantan Utara pada saat menghadap presiden. Nah, sedangkan yang satunya ada 4 Adit. Adit itu adiknya Newan. Adiknya yang sejuk di sana Bama. Ke sana. Ke tempat kita panas ini. Ya, ini. Oke. Oke, terima kasih Pak. Maaf tangan kiri. Ini Adit. Mas. Iya gampang. Adit SMA 1 ya Bu? Oh man tadi lupa ya. Aduh. Mungkin faktor U ini ya. Jadi tapi saya kalau nama perempuan hafal. Biar 50 orang. Nah itu fitrah Bu. Nggak ada hubungannya dengan sikap dan perilaku kita karena fitrah
laki-laki. Sama dengan ibu-ibu nih, Bu. Kalau lihat yang lain, kalau subuh gelap susah kelihatan. Tapi kalau uang bisa membedakan tuh walaupun remang-remang. Ini 100.000, ini 10.000. Apitra itu. Apa kue apa ini? Nanti. Oh, alhamdulillah. Apa kue apa ini namanya, Bu? Kue apa ya? Bolu. Bolu. Oh, oke. Oh ya, makasih saya ambil. Oke, guys, sekarang karena di sini di lahannya Pak Hairil jarang pohon tegakan, jadi kita lanjut ke ini. Ke lahan gua untuk berteduh di sana. Ya, berteduh di bawah pohon sana, pohon akasia sana. Tempat gua rencananya ke depannya ya kalau ini mau gua buatkan pondok walaupun sederhana, yang penting bisa berteduh. Ya. Oh, jadi enak sekali, guys, kalau makan di sini, guys. Walaupun lauknya hanya ikan asin, tumis kangkung, plus cabai dikurak-kurak, kurak-kurak aja. Itu rasanya jauh lebih nikmat makan di restoran sekalipun dengan daging ayam. Iya. Ini lahan gua baru gua semprot kemarin, guys. Oh, ini baru gua semprot, guys. Ini pohon akasia ini sengaja ndak gua tumbang sebagai tanda. Nah, inilah pohon akasia ini, Bu. Ini jalannya, Bu. Iya, 9 meter. Ini terus ke sana nanti lewat TPA. TPA tembus sana, itu jalan besar, jalan poros. Nah, ini kalau pohon akasia ini sengaja ndak saya tumbang ini, Bu. Sebagai ini, selain untuk pelindung, sebagai tanda dulu. Supaya ndak kesasar kita. Iya, supaya ndak kesasar. Nah, ini yang Pak Sodik punya, Bu. Oh iya, alhamdulillah. Ini kemarin. Ya, istirahat sekarang karena sudah siang. Kita pulang, guys. Ya. Aduh, takut ada yang ketinggalan. Oh iya, periksa, takut ada yang ketinggalan. Periksa dulu, benar. Nggak ngecek, takut ada yang tertinggal, Bu. Nggak terasa sudah ini ya, Bu ya, jam 12 ya. Ya. Jadi nanti insya Allah minggu depan lagi bawa bibit lagi. Pokoknya kalau sempat aja, Bu. Iya. Iya. Kalau saya kan dekat aja rumah. Kalau seperti saya dekat aja. Ya. Ya, ini harus seharusnya disemprot. Ini tidak terasa olahraga ini kita, Bu. Iya. Enggak, kalau untuk ini ASN, PNS cocok ini, Bu. Iya, karena kan kalau di kantor duduk aja, jarang ini jalannya. Lain anggota TNI Polri olahraga rutin. Nah, ini baru 100 meter nih kan, Wan. Iya. Ini. Sampai rumah kurang lebih ya 400 meter lagi lah. Nanti kalau sudah ada pondoknya enak ya. Buat pondok ya, untuk santai-santai.
Ya lanjut Wan. Alhamdulillah. Oh iya, nyasar Ibu kemarin. Nah itu yang di depan itu mes Bu, mes anggota itu, anggota Polda. Iya. Sangat melelahkan sekali guys. Jalan ketinggalan dengan ibu-ibu karena mereka pulang lebih dulu. Nih guys, itu istri-istri dengan kawan mereka jalan duluan sehingga terlihat lebih cepat sampai daripada gua. Nah ini terlihat dari kejauhan kurang lebih 75 meter. Itu rumah tempat gua tinggal guys. Oke guys, mungkin hanya informasi ini yang dapat gua share. Semoga bermanfaat. Jangan lupa tolong bantu like-nya, komen pada kolom komentar, share, dan tentunya juga subscribe-nya guys. Thank you. Sampai jumpa lagi pada konten-konten lainnya yang jauh lebih menarik.